warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, ceramah saya hari ini ceramah ke-6 ya, dengan tarawih 2. Sebelum melanjutkan bahasan, saya ingin sedikit meneliti ya. Ternyata mayoritas jamaah yang menginginkan pahala umroh dan haji itu cuma ibu-ibu di Al-Muhajirin itu. Jadi kenapa demikian? Karena kita ingatkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, lahir 10 sebelum Hijrah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279, nomor 535. Rasul bersabda, "Man shallal ghadat fi jama'atin summa qa'ada yadkurullah hatta tatla'us syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu dia tetap berada di masjid untuk berzikir, mengkaji Quran dan hadis, yadkurullah, dan berzikir di masjidnya itu sampai terbit matahari. Dan setelah terbit matahari mereka sholat duha atau sholat usrok atau sholat awabin. Maka kata Rasulullah, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Makanya saya katakan, kalau saya perhatikan, ternyata ibu-ibu yang menginginkan haji dan umroh pahalanya ya. Lumayan kan sekarang haji dan umroh itu. Haji itu berapa? 50 juta. Umroh paling murah 25, 75 juta. Ini mah hanya sholat berjamaah di masjid. Dia duduk-duduk untuk berdiskusi di dalam masjid, mengkaji Al-Quran dan hadis seperti sekarang ini. Dan itu sampai terbit matahari, ditutup begitu terbit matahari. Yang sekarang itu terbit mataharinya jam 5.45 dan waktu duha jam 6.15. Jadi sampai jam 6.15. Itu sama dengan mengharapkan pahala haji dan umroh. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, dan menurut Nasiruddin Albani, orang yang kritis dalam kajian hadis ini termasuk hadis sahih. Nah, kalau berbicara Nasiruddin Albani itu jago di dalam ilmu hadis. Dia wafat tahun 1999 Masehi. Makanya saya juga berpikir, masa sih orang tidak mau mendapatkan pahala haji dan umroh? Nanti mah apakah kita pikirkan pengajian ba'da maghrib ke isya itu pindah gitu ke subuh, minimal seminggu sekali gitu. Kita dapat haji dan umroh, itu kan bagus. Subuh Sabtu ya, Sabtu subuh. Yang tentu saja saya tidak bisa hadir setiap Sabtu karena ada pengajian di tempat yang lain. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak-bapak mengingatkan kembali, nanti mungkin di waktu sholat tarawih atau i'tikaf juga kita kaji hadis tersebut. Dan baik, kita berlanjut kepada bahasan asyamu junnah. Saum itu sebagai perisai. Dan itu kemarin sudah walayajal, kemudian di sana dikatakan wa ini mru'un qatalahu ya. Wa ini mru'un qatalahu. Sekarang au syatamahu. Apabila ada orang yang mengajak bertengkar atau ngajak perang, padahal kamu sedang saum, jangan engkau layani.
Fal yakul inni shaim. Katakan kepada mereka, aku sedang saum. Au satamahu, atau menyinggung perasaan atau memaki. Perkataan syatama itu menurut bahasa berarti sabbun atau sabab, yaitu yang berarti memaki, mengejek, mencela. Dan kalau sesama muslim memaki, mengejek, mencela itu dinilai oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang wafat 256 Hijriah nomor 6549, sababul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Memaki sesama muslim, mengejek, mencela sesama muslim itu fusuk, itu fasik. Jadi durhaka mengejek sesama muslim itu. Wa qitaluhu, dan memeranginya itu kufur. Jadi berdasar hadis ini, mencaci, memaki, menimbulkan kebencian, pertengkaran, atau membuat sesama muslim tidak nyaman, itu hukumnya fasik, hukumnya durhaka. Bahkan seorang muslim dilarang keras, berkata kotor, berkata menyakitkan, walaupun kepada orang kafir. Jadi berkata buruk atau berkata kotor atau berkata pikanyirian itu bukan hanya kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun jangan berlebihan kalau mencaci, memaki. Kita perhatikan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang wafat tahun 57 Hijriah, lahir 9 sebelum hijrah. An Urwah bin Zubair, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, anna Aisyah radhiyallahu anha, jaujan Nabi SAW, dakhola, kata Aisyah, rohtun minal Yahud, satu kelompok, satu rombongan dari kalangan orang-orang Yahudi masuk ke rumah Rasul. Lalu dia mengatakan assalamu alaikum. Orang Yahudi itu mengatakan assam alaikum. Apa arti sam itu? Berarti mampus atau celaka atau hancur. Jadi dia mengatakan assalamualaikum ya Abul Qasim, wahai hancur kamu bapaknya Qasim, kata orang Yahudi itu. Maklum Siti Aisyah itu sebagai istri yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah istri ketiga, karena istri pertama Khadijah, kemudian wafat, nikah dengan Saudah. Setelah menikah dengan Saudah yang usianya 17 di atas Rasul, lalu tahun ke-11 dari kenabian, setelah menikah dengan Saudah, dinikah oleh Rasul Siti Aisyah itu. Maka pasti seorang suami dinyenyeri, kalau suami didoakan pikasa belen gitu ucapannya oleh orang Yahudi, Siti Aisyah ikut marah, ikut ngambek, ikut ingin melawan. Makanya Aisyah mengatakan, qalat wa alaikumusam wal la'nah. Hei orang Yahudi, kamu hancur dan terkutuk. Jadi orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, oleh Aisyah ditambah kamu hancur dan terkutuk. Dan terdengar oleh Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Hei Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu senang kepada kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang teu pikanyerieun batur. Jangan engkau berkata yang tidak enak fil amri kullih, dalam segala hal, baik terhadap sesama muslim maupun terhadap orang yang non muslim. Jangan berkata pikanyerian batur. Atau di dalam hadis lain, innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhus. Allah itu membenci fuhsya, tafahhus, membenci keburukan dan yang menimbulkan keburukan. Rasul menandaskan Allah itu senang kepada yang lemah lembut, kata-kata enak didengar, kata-kata baik. Maka fakultu, kata Aisyah, ya Rasulullah,
Awalam tasma ma qalu, apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan Yahudi? Coba bayangkan ya Rasulullah, Yahudi itu berdoa kepadamu supaya kamu celaka. Masa aku tidak ikut sakit hati dinyeri oleh orang Yahudi? Maka qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, qad qultu wa alaikum, bukankah engkau dengar apa jawaban saya? Kan saya menjawab wa alaikum. Jadi pantas kalau wa alaikum mah setimpal. Jadi kalau ada yang kata-kata pikanyerian, jangan melebihi dari apa yang diucapkan oleh mereka. Ya lebih kecil lah dari situ atau seimbang. Waalaikum. Kalau ternyata Yahudi mendoakan celaka, waalaikum ya kamu juga. Kalau mendamakan baik, waalaikum ya kamu juga. Jadi itu setimpal. Jadi hadis ini membimbing umat agar selalu baik, selalu sopan, lemah lembut dalam sikap, ucap, tutur kata. Aisyah yang menyampaikan kata keras terhadap Yahudi sebagai balasan pada ucapan mereka itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada orang sejelek apapun tetap ucapannya tetap baik, kecuali tentu saja kalau benar-benar didolimi ya, didolimi, dianiaya. Ada ayat surat An-Nisa ayat 49, la yuhibbullahul jahra bisu, tidak senang Allah Subhanahu wa taala pada ucapan keras atau ucapan jahar secara keras, bisu minal qaul dalam ucapan, illa man dulim, kecuali dari orang yang didolimi. Jadi kalau sudah dianiaya banget melawan nggak apa-apa, seperti kalimat sebelumnya tadi pada Sabtu Selasa yang lalu saya bahas kalau orang kafir itu memberontak menyerang kaum muslimin, ya namanya diantap, dan tidak boleh hancur umat Islam juga, harus melawan, tetapi melawannya juga seimbang. Itu dalam hadis riwayat Ahmad yang wafat tahun 241 dikatakan kamasalin nahlah, kaum muslimin itu bagaikan lebah. Kumaha lebah? Kalau diserang ngamek ngelawan, tetapi serangan lebah itu tidak membunuh tapi menyembuhkan. Muslim itu begitu, kalau diserang harus melawan tapi bukan membunuh, tapi menyembuhkan orang kafir supaya dari muslim, makanya jadi muslim. Makanya di sini dikatakan fal yakul inni shaim, katakan kepada mereka aku ini sedang saum. Walladzi nafsi biyadih, dan aku bersumpah kepada Allah. Bahkan di sini inni shaimnya marroten, 2 kali, ada batasnya. Maaf aku sedang saum, maaf aku sedang saum. Tapi kalau kekeh wae baru itu boleh melawan. Karena di sini dikatakan marroten, ya seperti Rasulullah berhasil melawan orang kafir dalam peperangan kan bulan Ramadan. Yang pertama Badar itu di bulan Ramadan. Kemudian yang paling besar Futuh Mekah. Futuh Mekah itu di bulan Ramadan tahun ke-10. Jadi bukan berarti tidak boleh berperang, tetapi jangan jangan melampaui orang-orang kafir. Dan dinilai kalau begitu siap la khulufu famisoim atyab bin rihil mis. Ucapan-ucapan orang saum itu bau mulutnya menjadi harum, lebih harum dari miski, minyak kasturi atau minyak wangi apapun. Hadirin rahimakumullah, bahasan hadis ini tidak tuntas walaupun 5 kali ceramah karena memang hadisnya panjang, dan ya mudah-mudahan saja di lain kesempatan kita tuntaskan di dalam pengajian, karena nanti kalau di dalam i'tikaf saya akan membahas hadis yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.